Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizia Abidin dengan NIM 1010924000026. Di sini saya akan em, menjelaskan rangkuman fisika dari semester 2. Oke, yang pertama daftar materi. Yang pertama ada muatan listrik dan hukum Coulomb. Yang kedua medan listrik dari hukum Coulomb. Yang ketiga ada hukum Gauss. Selanjutnya ada potensial listrik dan kapasitansi. Selanjutnya ada arus arah. Dan selanjutnya ada gaya Lorentz, hukum Biot, hukum Ampere dan bahan magnet, GGL induksi dan induktansi, rangkaian RLC. Yang pertama muatan listrik dan hukum Coulomb. Definisi dari muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat fisik suatu benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dengan benda lain yang juga bermuatan. Untuk definisi hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya listrik antara dua muatan sebanding dengan perkalian besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Untuk simbol dari muatan listrik, yang pertama simbol Q sama dengan muatan total. Simbol N sama dengan jumlah partikel elektron dan proton. Simbol E sama dengan muatan satu elektron. Rumusnya Q sama dengan N dikali E. Untuk hukum Coulomb, simbol F sama dengan gaya listrik atau dengan satuan Newton. Q1 dan Q2 sama dengan besar muatan listrik dengan satuan Coulomb. R sama dengan jarak antara kedua muatan. K sama dengan konstanta Coulomb. F rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggaris gosok ke rambut. Kamu gosok-gosok penggaris plastik ke rambut, lalu didekatkan ke sobekan kertas kecil. Tiba-tiba kertasnya menempel ke penggaris. Yang kedua, debu menempel di layar TV. Layar TV tabung sering cepat kotor oleh debu. Nah, selanjutnya ada medan listrik. Definisi dari medan listrik yaitu medan listrik adalah daerah di sekitar suatu muatan listrik di mana muatan lain akan mengalami gaya listrik. Arah medan listrik ditentukan oleh arah gaya yang akan dialami oleh muatan positif uji jika diletakkan di daerah tersebut. Nah, di sini simbol E sama dengan medan listrik, simbol F sama dengan gaya listrik yang dialami, simbol Q sama dengan besar muatan uji dalam satuan Coulomb. Rumusnya adalah E sama dengan F per Q. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama rambut berdiri saat menggosok balon ke kepala. Kamu gosok balon ke rambut, lalu rambutmu berdiri dan seperti saling menjauh. Yang kedua, kertas tertarik ke penggaris setelah digosok. Gosok penggaris plastik ke baju atau rambut, lalu dekatkan ke sobekan kertas kecil. Kertas akan tertarik. Selanjutnya ada hukum Gauss. Definisi dari hukum Gauss. Hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah garis medan listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah total muatan listrik yang ada di dalam permukaan tersebut. Hukum Gauss dengan simbol E sama dengan medan listrik. Dengan simbol dA sama dengan elemen kecil dari luas permukaan tertutup. Dengan simbol key insight sama dengan muatan total dalam permukaan. EO sama dengan permitivitas vakum. Nah, rumusnya yaitu E vektor dikali dA vektor sama dengan key insight per himpunan 0. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bola lampu yang menyala. Lampu menyala saat dialiri listrik. Yang kedua, ada balon muatan. Jika kamu menggosokkan balon ke rambut, balon jadi bermuatan. Nah, selanjutnya ada potensial listrik dan kapasitansi.
Definisi dari potensial listrik, yaitu potensial listrik adalah energi potensial persatuan muatan yang dimiliki suatu titik dalam medan listrik. Potensial listrik menunjukkan seberapa kuat suatu titik mampu menarik atau menolak muatan listrik. Nah, untuk definisi kapasitansi adalah kemampuan suatu benda untuk menyimpan muatan listrik dalam suatu perbedaan potensial tertentu. Potensial listrik dan kapasitansi. Nah, dalam simbol K sama dengan konstanta Coulomb. Nah, ini untuk potensial listriknya dulu. Simbol K sama dengan konstanta Coulomb. Dan simbol Q sama dengan besar muatan sumber. Untuk simbol R, jarak dari muatan ke titik yang diukur. Dan ini untuk rumus potensial listrik, V sama dengan K dikali Q per R. Dan untuk simbol kapasitansi yang pertama ada simbol C sama dengan kapasitansi dalam satuan farad. Dan untuk yang simbol Q sama dengan muatan yang disimpan. Untuk yang simbol V sama dengan beda potensial dalam satuan volt. Dan untuk rumusnya C sama dengan Q per V. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada baterai. Baterai termasuk potensial listrik. Baterai punya dua kutub, yaitu positif dan negatif. Perbedaan potensial listrik di antara kedua kutub inilah yang membuat arus listrik bisa mengalir dalam sirkuit. Semakin besar voltase, semakin besar dorongan listriknya. Yang kedua ada power bank dan charger. Itu termasuk kapasitansi. Kapasitor membantu menstabilkan tegangan dan arus saat power bank mengisi daya, terutama saat terjadi fluktuasi arus masuk. Selanjutnya ada arus searah. Definisi dari arus searah yaitu arus searah atau DC adalah jenis arus listrik di mana aliran muatannya bergerak satu arah saja dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi dia tidak bolak-balik. Nah, untuk simbol arus searah, yang pertama ada simbol I sama dengan arus listrik dalam satuan ampere yaitu A. Q sama dengan jumlah muatan listrik dan dalam satuan coulomb. Yang T sama dengan waktu. Nah, untuk rumusnya I sama dengan Q per T. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada power bank. Power bank menyuplai arus searah ke HP saat mengecas. Arus ini mengalir satu arah menuju baterai HP untuk mengisi daya. Yang kedua ada lampu LED. LED hanya bisa menyala jika dialiri arus searah. Kalau kamu sambung ke arus bolak-balik AC tanpa konversi, LED bisa rusak atau berkedip. Selanjutnya ada gaya Lorentz. Definisi dari gaya Lorentz yaitu gaya Lorentz adalah gaya yang dialami oleh suatu muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Gaya ini bekerja tegak lurus terhadap arah gerak muatan dan arah medan magnet. Nah, untuk simbol gaya Lorentz, yang pertama ada simbol F sama dengan gaya Lorentz. Untuk yang Q sama dengan muatan listrik dalam satuan kolom. Yang untuk V sama dengan kecepatan gerak muatan dalam satuan meter per sekon. Untuk yang B sama dengan kuat medan magnet dalam satuan Tesla. Theta sama dengan sudut antara arah kecepatan dan medan magnet. Untuk rumusnya F sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin theta. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dinamo sepeda. Ketika roda sepeda berputar, dinamo menghasilkan listrik. Dalam dinamo, konduktor bergerak dalam medan magnet, menyebabkan muatan listrik bergerak hasil dari gaya Lorentz. Yang kedua ada TV tabung. Dalam TV tabung lama, elektron ditembakkan dan diarahkan menggunakan medan magnet. Medan ini membelokkan jalur elektron berdasarkan gaya Lorentz, sehingga gambar bisa ditampilkan di layar. Selanjutnya ada hukum Biot. Definisi dari hukum Biot yaitu hukum Biot-Savart menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir dalam suatu kawat akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Hukum ini digunakan untuk menghitung besar dan arah medan magnet di suatu titik akibat elemen arus kecil. Nah, simbol dari hukum Biot, dB vektor sama dengan medan magnet kecil di titik tertentu satuan Tesla. Pi 0 sama dengan
permeabilitas vakum 4pi dikali 10 min 7T. I sama dengan kuat arus dalam satuan ampere. dl vektor sama dengan elemen kecil dari kawat arah arus. R vektor sama dengan vektor satuan dari kawat ke titik pengamatan. R sama dengan jarak dari elemen kawat ke titik pengamatan. X adalah X sama dengan produk silang. Arah DB vektor tegak lurus terhadap arus dan posisi. Untuk rumusnya DB vektor sama dengan pi 0 per 4pi dikali I dikali DL vektor dikali R vektor per R pangkat 2. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, medan magnet sekitar kabel stop kontak. Kabel listrik saat digunakan dilalui arus menghasilkan medan magnet kecil di sekitarnya. Hukum ampere dan bahan magnet. Selanjutnya ada hukum ampere dan bahan magnet. Definisi dari hukum ampere. Hukum ampere menyatakan bahwa sirkulasi medan magnet di sepanjang lintasan tertutup sebanding dengan jumlah arus listrik total yang mengalir melalui permukaan yang dibatasi oleh lintasan tersebut. Hukum ampere dalam simbolnya B vektor, simbol B vektor sama dengan medan magnet dalam satuan Tesla. dl vektor sama dengan elemen kecil sepanjang lintasan tertutup. Pi 0 sama dengan permeabilitas vakum 4pi dikali 10 min 7T. I sama dengan arus listrik total yang menembus permukaan. Dan rumusnya yaitu B vektor dikali dl vektor sama dengan pi 0 I. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, medan magnet di sekitar kabel. Saat arus listrik mengalir dalam kabel, terbentuk medan magnet melingkar di sekitarnya. Ini adalah fenomena langsung dari hukum ampere. Selanjutnya ada GGL induksi. Definisi dari GGL induksi yaitu GGL induksi adalah tegangan gaya gerak listrik yang muncul pada suatu pengantar karena perubahan medan magnet yang melintasinya. Ini merupakan dasar dari induksi elektromagnetik yang ditemukan oleh Michael Faraday. Nah, simbol dari GGL induksi yang pertama, simbol E, sama dengan GGL induksi dalam satuan volt. Untuk yang N sama dengan jumlah lilitan kumparan. Flux magnetik sama dengan B dikali A dikali cos theta. D flux per dt sama dengan laju perubahan flux. Tanda negatif menunjukkan arah GGL berlawanan dengan perubahan flux. Hukum Lenz. Rumusnya E sama dengan min N dikali D flux per dt. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yang dalam sehari-hari yaitu charger nirkabel atau wireless charging. Kumparan dalam charger menciptakan medan magnet bolak-balik. Medan ini menginduksi tegangan di HP, lalu mengisi daya baterai. Nah, yang terakhir ada rangkaian RLC. Definisi dari rangkaian RLC ini yaitu rangkaian RLC adalah rangkaian listrik yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu resistor dilambangkan dengan R, hambatan, dan induktor dilambangkan dengan L, kumparan yang menyimpan energi dalam medan magnet. Kapasitor dilambangkan dengan C yang menyimpan energi dalam medan listrik. Rangkaian RLC bisa disusun secara seri atau paralel dan biasanya digunakan dalam sistem frekuensi dan resonansi seperti radio dan filter sinyal. Nah, untuk rangkaian RLC yang pertama impedansi total dilambangkan Z. Dan dengan rumusnya Z sama dengan akar R pangkat 2 plus dalam kurung SL dikurangi XC pangkat 2. Reaktansi induktif dalam simbol XL sama dengan 2pi dikali V dikali L. Reaktansi kapasitif dengan simbol XC sama dengan 1 per 2pi dikali F dikali C. Arus dalam yang selanjutnya ada arus dalam rangkaian. Untuk rumusnya I sama dengan V per Z. Dan selanjutnya frekuensi resonansi ketika SL dikurangi XC. SL sama dengan XC. Dengan rumusnya F0 sama dengan 1 per 2pi akar L dikali C.
Contoh dalam kehidupan sehari-hari, radio FM atau AM, rangkaian RLC digunakan untuk memilih atau menyaring frekuensi tertentu yang ingin ditangkap dari udara. Rangkaian beresonansi pada frekuensi stasiun radio yang diinginkan. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.